aku belum cerita ini di mana-mana. Saking aku kepengen banget mempertahankan nama aku di industri ini, aku konten. Aku ada di satu titik yang aku mewajibkan diri aku untuk bikin konten tiap hari. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku harus gimana, hidup aku harus gimana. Sampai aku tertekan waktu itu, sempet yang tertekan banget, sempet yang misalnya satu yang aku bersyukur sama Allah dari dulu, aku tuh tidak pernah kekurangan dalam materi yang kayak gitu-gitu. Cukup, ini sudah berlalu, kenapa aku it's depressing kak. Mungkin orang-orang dengar ini sepele kali ya kak, alah lu mah cuman masalah karir doang. Setelah semua yang aku alami, aduh rasanya indah banget ternyata gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ini again ini sebelum lagu ke-11. Lagu ke-11 itu kapan sih? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Jadi 2023 tuh ya. Nah, jadi ini dari tahun 2018 sampai 2023 awal bulan apa ya? Awal 2023 awal. Aku rilis tuh Mei. Oke. Gila. 2018 sampai 2023 awal itu waktunya 5 tahun. 5 tahun ya? 4 tahun ya? 5 tahun kak. 5 tahun kak. Itu kalau orang gak kuat-kuat banget ya udah nyerah aja, udah jadi kerjaan lain aja deh gitu. Iya kan kak? Lu udah gue udahlah gue jadi gamer aja. Iya kan kak gitu. Iya, orang-orang, aku tahu orang-orang udah tidak ada lagi yang mengenal gaya idol. Iya. Embel-embel idol itu sudah tidak ada dari nama aku. Orang ngelihat aku juga geahu gitu pasti gitu. Jadi waktu itu sewaktu pandemi, untungnya aku mau berusaha. Aku akhirnya suka konten kak. Aku suka konten. Nah tapi ini juga aku belum cerita ini di mana-mana. Saking aku kepengen banget mempertahankan nama aku di industri ini, aku konten. Aku lihat ada inspirasi apa, kontennya aku bikin tuh kak. Mau kontennya masak, kontennya musik, mau kontennya impersonate, kontennya parodi, aku bikin semuanya. Aku ikut semuanya. Sampai orang taunya Gea adalah TikTokers. Iya, orang taunya Gea adalah TikTokers. Iya, gitu. Aku ada di satu titik yang aku mewajibkan diri aku untuk bikin konten tiap hari. Gokil. Pernah satu hari aku kehabisan ide, aku udah buntu banget, aku nggak tahu aku mau bikin apa, dan aku lihat engagement hari aku sebelumnya itu tidak setinggi biasanya. Aku nangis, aku stres, karena aku ngerasa ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku harus gimana, hidup aku harus gimana, kayak gitu. Aku stres banget kak, sampai tim aku akhirnya nyadarin aku, kamu tenang aja gitu, maksudnya jangan segitunya. Orang-orang lain juga gimana gitu loh ngejalaninnya, pelan-pelan aja. Tapi aku ngerasa ini hal terakhir yang bisa aku lakukan. Kalau nggak jadi ini, aku mau jadi apa gitu. Kayaknya ketakutan terbesar kita gitu ya, apalagi di dunia entertainment, adalah tidak laku. I'm just being real gitu. Tidak laku dan orang tidak peduli lagi. Nobody cares about you anymore. Nobody talks about you anymore. Sehingga ada saatnya dimana lu benar-benar berusaha banget supaya orang tetap ingat, orang tetap ngomongin, orang tetap ngebahas. Jadi gue ngerti sih ketika orang gak engage, lu ngerasa ya wah gila sih, gue benar-benar gak laku gitu in a sense. Dan itu adalah cara terakhir. In a way, gue gak tahu ya apakah lu suka ngelakuin all those TikTok, lu suka atau enggak. Kalau misalnya gue, mungkin itu effort banget buat gue untuk ngelakuin semua itu di TikTok gitu ya. Tapi kalau misalnya emang itu the last thing that I have to do, I will do it. Even though I don't like it, I will do it gitu kan. Tapi lu ngelakuin itu aja, tetap orang gak engage. It's depressing sih. Gue ngerti sih maksudnya where you coming from di sini gitu. Kayak gila ya. Gue bener-bener kayak tidak dikasih jalan di entertainment sesebegitunya kayaknya. Iya kak. Meskipun awalnya memang aku suka gitu. Aku suka bikin konten memang gitu. Tapi lama-kelamaan aku jadi merasa itu suatu kewajiban yang aku dosa banget nih kalau aku gak lakuin gitu. Sampai aku tertekan waktu itu. Yang tertekan banget, sempet yang misalnya aku kemana nih kak, misalnya aku cuma pengen liburan aja, aku tuh nggak bisa kalau nggak ngonten. Kayak aku akan bawa
tripod kemana-mana, aku akan tolong dong rekamin yang kayak gini-gini. Aku kan bentar, aku harus beli sesuatu dulu nih untuk jadi konten gitu. Wow. Dan itu aku sampai udah nangis-nangis sampai yang ya Tuhan, ini usaha aku, ini bentuk usaha aku, tolong dong gitu. Nah itu zaman pandemi lah ya. Nah setelah pandemi kan udah mulai ada panggung off air lagi gitu. Dan kan. itu juga nyanyiin lagu cover? Orang dong, cover dong Kak. Oke. Pasti cover. Dan aku kebanyakan nyanyi gini. Satu yang aku bersyukur sama Allah dari dulu, aku tuh tidak pernah kekurangan dalam materi yang kayak gitu-gitu. Itu tetap aku syukuri, dan aku tetap mengharuskan diri aku untuk bersyukur untuk sekecil apapun halnya ya. Kayak aku masih bernafas hari ini gitu. Misalnya aku kesandung terus aku berdarah, oh terima kasih ya Allah cuman berdarah, gak nyampe patah kaki aku, yang kayak gitu-gitu. Aku harus selalu menemukan hal kecil untuk aku syukuri, meskipun itu dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, yang kayak gitu-gitu kan. Ya udah aku kayak tetap nyanyi sampai akhirnya yang aku udah minta lagu, balik lagi minta lagu ke semua orang itu dalam keadaan yang aku sudah merasa diri aku sendiri ini tidak berharga, tidak sangat apa ya, lo tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Dan aku sholat waktu itu, cukup, ini sudah berlalu, kenapa aku it's depressing Kak waktu itu. Aku lagi sendirian, aku sendiri di Jakarta anyway gitu. Aku bukan orang yang suka cerita. Aku punya trust issues. Aku takut cerita sama orang. Aku takut orang nganggep aku, ya gue juga punya masalah gitu. Stop bagi-bagi masalah lo gitu. Aku takut orang-orang ternyata apa yang aku lakuin tidak sesuai sama apa yang mereka, maksudnya apa prinsip mereka, jadinya aku akan salah terus. Jadi disitu aku cuman bisa bilang sama Allah, udah aku pasrah, ya Allah aku pasrah, aku tidak punya siapa-siapa, terserah Allah, habis ini aku mau dibawa kemana, terserah jalannya seperti apa, ya Allah aku jalanin aja. Habis itu akhirnya aku nulis, aku memang suka nulis ya Kak, aku nulis buat diri aku sendiri, bener-bener itu buat diri aku sendiri, buat nenangin diri aku, karena gak ada yang bisa nenangin diri aku gitu. Aku tulis itu lagu Jiwa Yang Bersedih. Bener-bener dari kalimat pertama aku kayak, kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh tak ada tempat berteduh, menangislah kau kan kau juga manusia. Kayak selama ini aku di depan kamera, aku gak mau orang ngeliat aku lemah, aku gak mau orang ngeliat sisi lemah aku, sisi buruk aku, nggak mau. Aku pokoknya udah di sosial media, di depan kamera, aku harus jadi Ghea yang share hal-hal positif, share hal-hal yang menghibur gitu. Nggak ada gimmick, tidak ada romance, tidak ada urusan keluarga aku gitu. Cukup karya, cukup konten yang bermanfaat dan menghibur kayak gitu. Aku tulis. Ya udah, aku udah nggak peduli lagi Kak, mau itu lagu naik, mau itu lagu nggak naik, terserah gitu. Aku bilang sama label aku nulis lagu, terserah orang mau dengerin apa enggak. Kalau nggak ada yang mau dengerin, biar aku aja yang dengerin. Karena ini lagu sangat membantu aku di hari itu, melewati hari yang berat itu. Akhirnya aku nangis, akhirnya aku bisa tarik nafas lagi, aku bisa terima gitu. Ya, soalnya 10 lagu pertama lu selalu berharap dan mempunyai ekspektasi laku. Ini pertama kalinya, udahlah kalau misalnya gak ada yang dengerin gak apa-apa. Zero expectation. Gak ada ekspektasi apa-apa gitu. Cuman aku merasa terbantu aja sama lagu ini gitu. Sempat ditentang, sempat yang ini lagunya bukan kamu banget ya kayak gini-gini. Terus aku cuman bilang kayak, ya gak apa-apa, lagu yang aku banget juga gak didengar orang kok gitu. That's so good. Yeah, you have nothing to lose. Iya makanya. Ya udah aku rilis aja aku gitu. And by the way, wow. By the way, ini terjadi ketika lu berserah. Ketika lu seperti kayak mematikan diri lu sendiri dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup lu. Sehingga lagunya yang keluar pun juga ini bukan Ghea banget. Tapi Tuhan banget. Exactly. Dan itu hanya bisa lu lakuin, hanya bisa keluar ketika lu benar-benar ada di posisi yang
berserah seberserahnya gitu. Betul Kak, udah gak ada lagi permintaan, udah gak ada lagi pertanyaan ke Tuhan. Aku udah gak nanya apa-apa lagi, Tuhan kenapa. Aku udah gak nanya lagi, Tuhan ini gimana. Enggak, aku udah kayak terserah Tuhan aja gitu. Gue selalu percaya ya, dan gue kadang-kadang suka apa ya, amazed, fascinated sama musisi-musisi yang ya itu kayak pengalaman yang menurut gue ini udah heavenly gitu. Contoh, Gea nulis lirik, nulis lagu untuk ngomong ke dia sendiri, ke lu sendiri gitu kan. Jiwa yang bersedih gitu, karena saat itu lu benar-benar lagi sedih banget dan lu perlu healing banget, dan sepertinya lu butuh license to be vulnerable. Lu boleh dong gue just be vulnerable gitu untuk seperti ini gitu. Dan lirik itu sepertinya kayak Tuhan lagi berbicara ke lu. Ngerti gak? Jadi Tuhan lagi berbicara ke lu, dan lirik tersebut yang bikin lu jadi healing, ya kan? You know what fascinated me is like kayak gila, lu baru aja kayak dikasih ngintip sedikit melodi dari surga dan kata-katanya Tuhan yang begitu indah, dan abis itu lu bisa mentranslasikannya dalam bentuk, menerjemahkannya dalam bentuk lagu. Betul. Dan lagu itu bikin healing bagi banyak banget orang, karena itu adalah kayak bisikan atau ya lu dikasih intip apa sih bilangnya, hidayah gitu ya kan, hidayah dari surga gitu, dan bentuknya jadi lagu gitu. That's so, I wish I have that skill. Itu keren banget aja. Tapi Kak Daniel, itu bener-bener aku menulis itu, aku bilang gini sama produser aku, ini kayak aku kesurupan deh pas nulis, karena aku bener-bener gak sadar. Aku bener-bener gak sadar. Aku ngomong sama diri aku sendiri, aku tulis apa yang pengen aku omongin ke diri aku sendiri. Dan somehow ketika lagu itu aku rilis, orang-orang bilang kayak, ini beneran kayak Tuhan ngomong ke manusia ya Ge, bukan kayak manusia ngomong ke manusia ya Ge. Karena di situ ada, aku bilang gini, bawa lukamu biar aku obati. Come on. Iya, bawa lukamu biar aku obati gitu, kayak ya juga kok aku bisa nulis itu gitu loh. Wow. Tidak pernah ada di dalam pikiranku selama ini aku mau nulis hal itu Kak gitu loh. Itu yang aku juga heran gitu, kenapa aku bisa sampai nulis itu. Cuma setiap aku lihat lagi, oh ya depresi banget nih, depresi. Sampai kayak gini liriknya gitu kan Kak, mencari pertolongan tapi gak ada gitu. Nah akhirnya lagu itu rilis. Lagu itu rilis seperti biasa, aku menjalani hari-hari aku seperti biasa, dan gak ada di dalam hati aku lagu ini harus naik, tidak ada gitu. Plan promo juga aku gak nyiapin, aku cuman iseng-iseng aja bikin konten pakai lagu itu. Tiba-tiba teman-teman aku pada ngechat, gue nangis gitu, lo kenapa, lo parah banget, lo gila, ini bagus banget lagunya kayak gitu. Terus dicat lagi orang-orang yang lama nggak ketemu aku ngechat aku. Terus akhirnya aku lihat di sosmed, oh ada yang pakai soundnya gitu. Cuman aku kan karena nggak ada ekspektasi ya Kak, jadi kayak ya udah gitu. Sampai suatu hari aku manggung di Bandung, seingat aku. Terus aku lepas ear monitor aku nyanyi aja, karena aku yakin gak ada yang tahu juga gitu, karena itu lagu baru, itu baru sebulan rilis gitu kan. Terus aku nyanyi, tiba-tiba semua satu ruangan itu ribuan orang nyanyi Kak. Itu aku nangis, maksudnya rasanya kayak gini gitu. Yang waktu itu aku pikir kayak, aku ngomong lagi sama Tuhan, oke, aku tahu Tuhan tahu apa yang aku mau, tapi ternyata Tuhan lebih tahu apa yang aku butuh. Come on. Terus kesimpulan satu lagi yang bisa aku ambil, memang apa yang kita inginkan, hal-hal indah itu mungkin nggak datang tepat pas kita pengen, tapi tepat pas waktu Tuhan gitu loh. Jadi kayak setelah semua yang aku alami, aduh rasanya indah banget ternyata gitu. Seindah itu yang orang-orang gak rasain gitu, apa yang harus aku perjuangin. Aku cengeng banget ya, jiwa yang bersedih nih mah aku ya.
Jangan dong luntur nanti di bedak aku. Emang gitu. Mungkin orang-orang denger ini sepele kali ya Kak. Alah lu mah cuman masalah karir doang, bukan sampai yang maaf kayak nggak makan apa segala macam gitu. Tapi kan maksudnya perjuangan orang beda-beda. Aku juga berjuang gitu loh. Gitu. Music is your life. Music is my life. Right? Kalau nggak nyanyi aku nggak tahu aku harus ngapain. Exactly. Kayak without music then you have no life. Dan exactly. Ketika musiknya nggak apa ya, kayak udahlah dia jadi TikToker aja, nggak usah jadi musisi lagi. It's like mengambil setengah dari jiwa lo gitu. Dan kayak gitu aja lebay banget sih lo nggak ini segala. Itu kayak no, because it's my life gitu. Ya mungkin bagi lo akuntansi is your life. Bagi aku nyanyi is my life gitu. Gue nyanyi gitu. Jadi ya kita punya masing-masing punya apa ya. Ya for me presenting is my life gitu. Communication is my life. Ketika suara gue hilang, gue stres habis-habisan gitu. Iya ngerti kan Kak. Yeah. Maksud aku gitu loh. Setiap kali aku nginjekin kaki di panggung, aku masih sering kok ada panggung-panggung misalnya charity yang kayak gitu-gitu. Gak masalah nginjekin kaki di panggung karena sorot lampu dengan suara penonton. Aku tuh ngerasa aku hidup gitu loh. Aku ngerasa aku terlahir. Banyak kerjaan yang aku bisa coba gitu loh. Tapi tidak mengisi jiwa aku sepenuh aku menyanyi gitu loh. Kalau aku tidak dikasih kesempatan untuk menyanyi ya hidup ini hampa banget gitu. Ya aku pikirin bukan lagi aku harus lebih terkenal, aku harus punya lagu yang lebih viral lagi, enggak. Yang harus aku lakukan adalah membantu lebih banyak orang. Dari lagu itu Kak, Kak Daniel harus tahu setiap hari DM sosial media aku tuh dipenuhi dengan ucapan terima kasih dari banyak orang. Lagu-lagu tentang mental health itu adalah lagu yang cringe. Kayak apaan sih lo, cemen, tempe banget mentalnya. Tapi ketika itu didengarkan oleh orang-orang yang butuh, itu akan jadi savior Kak. Itu akan menjadi obat. Aku punya satu lagu judulnya Teramini. Kalau nanti Kak Daniel sempat dengerin, itu juga di liriknya aku ada nulis. Ini lumayan kontroversial sih kemarin.